Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada semester ini kita akan membahas mengenai pengantar akuntansi keuangan 2, di mana dalam hal ini mata kuliah pengantar akuntansi 2 memberikan pemahaman lebih mendalam tentang prinsip dan teknik akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan seperti laporan kas, rekonsiliasi bank, piutang, persediaan, aset tetap, liabilitas, serta investasi saham. Dan dalam hal ini mahasiswa tentunya akan mempelajari bagaimana cara mengelola dan menganalisis informasi akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membekali mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep akuntansi untuk berbagai jenis entitas seperti persekutuan dan korporasi, serta laporan arus kas. Dengan demikian, mata kuliah pengantar akuntansi keuangan 2 ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap dalam menghadapi tantangan dalam dunia akuntansi keuangan secara praktis dan juga secara teoritis. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini, pada pertemuan pertama akan membahas mengenai sistem akuntansi dan pengendalian internal. Lalu dilanjutkan pada pertemuan kedua akan membahas mengenai kas, setara kas, dan bank. Dan pada pertemuan ketiga akan membahas mengenai piutang, lalu dilanjutkan pada pertemuan keempat akan membahas mengenai persediaan. Lalu dilanjutkan pada pertemuan kelima akan membahas mengenai aset tetap dan aset tidak tetap. Lalu dilanjutkan pada pertemuan keenam akan membahas mengenai liabilitas jangka pendek, dan pada pertemuan ketujuh akan membahas mengenai liabilitas jangka panjang yang dalam hal ini berkenaan dengan obligasi dan wesel bayar. Tentunya pada pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian tengah semester. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan ke-9, dilanjutkan dengan bahasan mengenai investasi dalam saham. Lalu pada pertemuan ke-10 akan membahas mengenai organisasi, transaksi modal saham, dan dividen dalam korporasi. Dan pada pertemuan ke-11 akan membahas mengenai pajak penghasilan dan penghasilan tidak biasa dalam korporasi. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan ke-12 yaitu membahas mengenai akuntansi untuk persekutuan, dan dilanjutkan pada pertemuan ke-13 membahas mengenai laporan arus kas, dalam hal ini menggunakan metode langsung. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan ke-14 membahas mengenai lanjutan dari laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Dan selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-15 akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Dan ditutup pada pertemuan ke-16 dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pengantar akuntansi, pokok bahasan kita adalah mengenai siklus akuntansi. Dalam pertemuan pertama di mata kuliah pengantar akuntansi keuangan 2 ini, maka pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan siklus akuntansi dan pengendalian internal. Oleh karena itu, maka
agenda bahasan atau pokok bahasan dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan siklus akuntansi keuangan. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai unsur-unsur dalam siklus akuntansi keuangan. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai pengendalian internal. Untuk dapat memahami materi pada pertemuan kali ini, maka dalam bagian pertama yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan siklus akuntansi keuangan. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu waktu tertentu. Siklus akuntansi ini merupakan suatu proses akuntansi yang terus berputar mulai dari pencatatan transaksi keuangan di jurnal sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Secara prosedural, proses akuntansi meliputi tahap-tahap yaitu pencatatan bukti-bukti transaksi ke jurnal, memposting ke buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Output yang diharapkan itu berupa informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan yang tentunya akan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Garis besar di sini terkait dengan siklus akuntansi yaitu adanya suatu proses akuntansi yang sistematis dimulai dengan adanya bukti transaksi yang selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap bukti-bukti transaksi tersebut sehingga menghasilkan sebuah informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Proses akuntansi tersebut itu meliputi dari proses mengumpulkan data, proses mengklasifikasikan data, proses mencatat data, dan yang terakhir itu adalah proses melaporkan dari hasil pencatatan tersebut yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan. Bila kita melakukan pemetaan terhadap siklus akuntansi ini, maka dapat terlihat bahwa tahapan pertama dalam siklus akuntansi ini adalah harus ada bukti transaksi. Selanjutnya, dengan adanya bukti transaksi tersebut, kita dapat melakukan pengklasifikasian dan pencatatan melalui mekanisme penjurnalan dan juga melakukan pemetaan terhadap buku besar baik buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, dan buku besar persediaan. Nah, dari jurnal tersebut selanjutnya kita lakukan yang namanya posting ke buku besar. Dari buku besar tersebut selanjutnya kita akan menghasilkan neraca saldo dan neraca lajur yang fungsinya adalah sebagai dokumen induk untuk membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut itu terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, neraca atau posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu
siklus akuntansi yang terjadi secara terus-menerus dimulai dari dengan adanya bukti transaksi yang selanjutnya dilakukan pengklasifikasian dan pencatatan melalui mekanisme penjurnalan dan posting ke buku besar sehingga menghasilkan output sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam literatur lainnya mengenai tahapan siklus akuntansi, ada 8 tahapan siklus akuntansi, yaitu yang pertama, analisa transaksi, yang kedua, pencatatan transaksi, yang ketiga, pembuatan buku besar, yang keempat, pembuatan neraca saldo, yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian, yang keenam, pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan, dan yang kedelapan, pembuatan jurnal penutup. Adapun analisa transaksi yaitu menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Sedangkan pencatatan transaksi dimaknai sebagai mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Untuk pembuatan buku besar dimaknai sebagai memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan-susunan rekening dalam buku besar. Sedangkan pembuatan neraca saldo dimaknai sebagai membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terjadi saldo yang sama antara debit dan kreditnya. Prinsipnya di sini adalah balance antara debit dan kredit. Selanjutnya, pembuatan jurnal penyesuaian ini merupakan aktivitas membuat jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal-hal lain yang perlu disesuaikan. Tahapan berikutnya yaitu pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu membuat neraca saldo setelah penyesuaian dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Untuk pembuatan laporan keuangan merupakan aktivitas membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, neraca, dan laporan arus kas sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan pembuatan jurnal penutup, membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi 0. Sebagaimana kita ketahui bahwa akun nominal itu hanya terjadi pada satu periode tertentu saja. Pada satu periode itu saja. Dan yang masuk dalam akun nominal ini yaitu akun pendapatan, akun harga pokok penjualan, akun beban, dan akun dividen, sehingga harus dinolkan terlebih dahulu. Literatur yang lain menyebutkan bahwa ada 9 tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu dimulai dari tahap pertama adalah mengumpulkan bukti transaksi.
Selanjutnya tahap kedua mencatat transaksi. Dan tahap yang ketiga adalah memindahkan catatan ke buku besar. Dan selanjutnya tahap keempat adalah menyusun neraca percobaan. Dan yang kelima tahapannya adalah membuat penyesuaian. Tahapan yang keenam neraca percobaan setelah penyesuaian. Dan yang ketujuh melakukan penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan melakukan penutupan buku dengan jurnal penutup. Dan yang kesembilan adalah membuat penyesuaian pasca dilakukannya jurnal penutup. Itu literatur lainnya yang berkaitan dengan tahapan dalam siklus akuntansi. Sedangkan dalam literatur yang lain juga dalam tahapan siklus akuntansi ada 11 tahapan yang dimulai dari pengidentifikasian dan pengukuran transaksi serta kejadian lainnya, dan yang dilanjutkan dengan melakukan jurnalisasi baik melalui jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal khusus lainnya. Yang selanjutnya dilakukan pemindahan bukuan ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Dari buku besar dan buku besar pembantu tersebut, maka selanjutnya dilakukan yang namanya pembuatan neraca saldo. Pembuatan neraca saldo ini akan membuat yang namanya neraca lajur, tapi ini merupakan aktivitas opsional untuk membuat yang namanya laporan keuangan. Dari neraca saldo tersebut dilakukan penyesuaian terkait dengan pengakuan secara akrual, di mana pembayaran di muka yang berkaitan dengan item-item yang perlu diestimasi yang menjadi beban pada periode tersebut. Sehingga selanjutnya menghasilkan yang namanya neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan inilah atau melalui mekanisme neraca saldo, neraca lajur, maka dibuatlah yang namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk selanjutnya, setelah dibuat laporan keuangan, maka dilakukan aktivitas jurnal penutup sehingga menghasilkan neraca saldo pasca penutupan, di mana fungsinya adalah menolkan akun-akun nominal, yaitu yang berhubungan dengan akun pendapatan, akun harga pokok penjualan, akun beban, dan akun dividen. Dan yang terakhir adalah melakukan jurnal pembali. Dan itu pun aktivitasnya adalah opsional. Dari beberapa literatur tersebut yang berkaitan dengan tahapan siklus akuntansi, pada prinsipnya adalah sama, yaitu dimulai dari adanya bukti transaksi, yang selanjutnya dilakukan pengklasifikasian dan pencatatan melalui mekanisme jurnal dan posting ke buku besar, sehingga menghasilkan neraca saldo yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, neraca atau posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu persamaan dari beberapa tahapan siklus akuntansi yang dapat dipahami.
Bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan unsur-unsur dalam siklus akuntansi keuangan. Terdapat 7 unsur dalam aktivitas siklus akuntansi ini. Adapun unsur yang pertama yaitu berkaitan dengan formulir atau dokumen dasar. Formulir ini merupakan dokumen dasar yang digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi, di mana di dalam formulir terdapat data transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam pencatatan. Formulir ini menjadi bukti transaksi yang dijadikan dasar oleh akuntan untuk melakukan aktivitas pencatatan. Contoh dari formulir atau dokumen dasar yaitu seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur, kwitansi, nota penjualan, nota pembelian, invoice, sales order, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dimunculkan dalam formulir tersebut. Beberapa contoh bentuk formulir sebagaimana yang terlihat dalam penyajian tersebut yaitu adanya bukti penerimaan kas, bukti kas keluar, invoice, di mana formulir tersebut ini dijadikan dasar dalam pencatatan akuntansi. Contoh lainnya yang berkaitan dengan bentuk formulir yaitu kwitansi penerimaan, faktur, faktur tagihan, di mana semua aktivitas keuangan tercantum di data tersebut dalam formulir yang ada sehingga dapat dilakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan penjurnalan terhadap aktivitas tersebut. Contoh lainnya ada kwitansi, ada nota debit, ada nota, ada kwitansi pembayaran, yang semua informasi tersebut itu sekali lagi dapat dijadikan dasar dalam pencatatan akuntansi sehingga dapat melakukan pengklasifikasian dan penjurnalan terhadap bukti transaksi tersebut. Unsur siklus akuntansi yang berikutnya yang kedua yaitu rekening atau istilah lainnya perkiraan atau istilah lainnya adalah akun atau kadang kita mengenalnya dengan COA. Merupakan suatu kelas informasi di dalam suatu sistem akuntansi atau suatu media yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau informasi sumber daya yang dimiliki perusahaan dan informasi lainnya berdasarkan jenisnya. Misalnya perkiraan kas, perkiraan piutang, rekening modal, rekening utang, rekening pendapatan, rekening biaya, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui dalam paparan sebelumnya bahwa berkaitan dengan akun perkiraan ini sebenarnya terbagi menjadi 7. Ini wabil khusus terhadap perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, sedangkan untuk perusahaan jasa itu hanya ada 6. Mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu pada paparan sebelumnya. Dalam perkiraan ini, untuk kode 1 dipergunakan kode aset, yang kedua adalah kewajiban, kode yang ketiga itu adalah ekuitas, kode yang keempat adalah pendapatan, kode kelima yaitu harga pokok penjualan,
Ini kalau perusahaan jasa tidak ada kode harga atau akun perkiraan harga pokok penjualan. Dan yang kode keenam adalah biaya atau beban, dan yang ketujuh adalah pendapatan atau biaya di luar usaha. Maksud dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tersebut itu adalah bahwa untuk membuat akun perkiraan atau akun rekening, kelompoknya disesuaikan dengan kelompok-kelompok tersebut. Bila mana masuk dalam kelompok aset, maka harus dimulai dari kode 1. Contohnya yaitu pada kode perkiraan 1000 itu merupakan perkiraan aset, di mana kode tersebut itu terbagi menjadi dua kode, yaitu 1100 merupakan aset lancar dan 1200 aset tetap. Untuk turunan dari aset lancar ada kas dan bank, ada piutang, ada persediaan, dan ada perlengkapan. Sedangkan kas dan bank tersebut terbagi menjadi kas, bank, dan setara kas. Begitu juga untuk aset tetap itu terbagi menjadi dua, yaitu harga perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan. Untuk harga perolehan aset tetap terbagi menjadi tiga, gedung dan bangunan, mesin dan instalasi kendaraan. Sedangkan akumulasi penyusutan terbagi menjadi tiga, yaitu akumulasi penyusutan gedung dan bangunan, akumulasi penyusutan mesin dan instalasi, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk contoh-contoh yang lainnya dapat dibuat hal yang sama, baik berkaitan dengan kewajiban, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, beban atau biaya, dan pendapatan dan biaya di luar usaha. Bila kita melihat dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa untuk kode 1 yang pertama itu adalah masuk dalam sebuah kelompok aset, di mana kelompok turunannya yaitu golongan aset lancar dan masuk dalam subgolongan kas dan bank, serta akunnya itu adalah merupakan akun kas. Maka berkaitan dengan kode perkiraan tersebut dapat dipahami dan dibuat dengan baik sesuai dengan kode rekening yang telah ditentukan, yaitu kode 1 untuk aset, kode 2 untuk kewajiban, kode 3 untuk ekuitas, kode 4 untuk pendapatan, kode 5 untuk harga pokok penjualan, kode 6 untuk biaya atau beban, dan kode 7 untuk pendapatan atau biaya di luar usaha. Unsur siklus akuntansi yang berikutnya, yang ketiga, yaitu jurnal, di mana jurnal ini dimaknai sebagai aktivitas untuk meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar, di mana tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi tersebut itu disebut dengan buku jurnal. Ada dua kelompok pembagian yang berkaitan dengan bentuk buku jurnal atau bentuk jurnal ini, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus itu terdiri dari biasanya jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Berkaitan dengan penjelasan dari bentuk jurnal tersebut, yaitu jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Aktivitas penerimaan kas ini dapat dari mana saja, baik dari penjualan, penerimaan tagihan piutang, atau pinjaman dari perbankan atau pihak yang lainnya. Sedangkan jurnal berikutnya yaitu jurnal pengeluaran kas, merupakan jurnal yang khusus disediakan
untuk mencatat segala jenis pengeluaran. Bagaimanapun aktivitas dari pengeluaran kas tersebut itu biasanya berkaitan dengan operasional perusahaan. Dan yang berikutnya adalah jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Pembelian secara tunai biasanya masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Sekali lagi, yang berkaitan dengan jurnal pembelian ini adalah aktivitas pembelian yang dilakukan secara kredit. Sedangkan kalau dilakukan secara tunai, maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jurnal berikutnya yaitu jurnal penjualan, merupakan jurnal yang disediakan khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Untuk penjualan tunai dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Ingat sekali lagi bahwa yang berkaitan dengan jurnal penjualan ini adalah aktivitas penjualan yang dilakukan secara kredit. Kalau penjualannya dilakukan secara tunai, maka masuk ke dalam kelompok jurnal penerimaan kas. Yang terakhir berkaitan dengan jurnal umum yang disediakan khusus untuk mencatat penyesuaian pembukuan, koreksi transaksi, dan hal lainnya yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Itu 5 bentuk jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Berikut ini adalah salah satu contoh bentuk dari jurnal khusus penerimaan kas dan jurnal khusus pengeluaran kas, di mana dalam aktivitas penerimaan kas itu adalah segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan kas, baik berkaitan dengan pembayaran piutang, penjualan tunai, atau aktivitas yang lainnya. Sedangkan untuk pengeluaran kas biasanya berkaitan dengan pembayaran utang, pembelian, dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Ingat, dalam pengeluaran kas ini, pembelian yang dimaksud itu adalah pembelian tunai. Begitu juga dengan aktivitas dalam jurnal khusus penerimaan kas, khusus untuk penjualan, merupakan aktivitas penjualan tunai. Berikutnya ini adalah contoh jurnal khusus pembelian dan jurnal khusus penjualan, di mana aktivitas dalam dua jurnal tersebut itu berkaitan dengan aktivitas kredit, baik pembelian kredit ataupun penjualan kredit. Selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini biasanya dipergunakan ketika tidak dapat masuk dalam kategori jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan, di mana 4 bentuk jurnal tersebut itu merupakan jurnal khusus. Sehingga ketika tidak masuk dalam kategori jurnal khusus, dimasukkan ke dalam jurnal umum. Namun, dalam aktivitas operasional perusahaan, ada beberapa dan kebanyakan tidak menggunakan jurnal khusus. Sehingga semua aktivitas pencatatan dan penjurnalannya menggunakan jurnal umum. Unsur siklus akuntansi yang berikutnya yaitu posting. Aktivitas posting ini dilakukan terhadap
posting ke buku besar, di mana posting ini merupakan aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan masing-masing. Posting ini merupakan proses pemindahan data transaksi keuangan dari jurnal ke dalam akun buku besar yang sesuai. Aktivitas ini juga disebut dengan kegiatan menggolongkan transaksi. Contoh dalam posting ke buku besar dapat terlihat dalam sajian yang ada, di mana dalam jurnal umum itu ada jurnal kas pada modal budi yang merupakan investasi oleh pemilik sebesar Rp100.000. Aktivitas untuk melakukan posting ke buku besar maka dilakukan pemindahan atau pengklasifikasian terhadap dua akun tersebut, yaitu akun kas dengan nomor 101 dan akun modal budi dengan akun 301. Maka posting tersebut itu harus disesuaikan posisi debit dan kreditnya. Dalam buku besar kas pada tanggal yang sama, yaitu 2013 tanggal 1, karena jurnalnya 100.000 masuk debit, maka dalam buku besar juga dimasukkan ke saldo debit. Begitu juga yang berkaitan dengan modal budi, karena penjurnalannya masuk dalam posisi kredit, maka dalam buku besar juga harus dimasukkan dalam posisi kredit. Nah, ini mekanisme dalam posting ke buku besar, sehingga semua aktivitas dalam penjurnalan tersebut pada akhirnya akan dikelompokkan pada masing-masing buku besar sesuai dengan akun perkiraan masing-masing. Mana yang masuk dalam kas ya dimasukkan dalam akun buku besar kas. Mana yang masuk dalam akun modal budi dimasukkan dalam akun modal budi. Mana yang masuk dalam akun pendapatan maka juga dikelompokkan dalam buku besar pendapatan. Sekali lagi, itu mekanisme dalam melakukan posting ke buku besar. Unsur siklus berikutnya yaitu buku besar. Buku besar ini merupakan kumpulan dari semua rekening atau perkiraan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Buku besar merupakan penggolongan akun-akun yang akan digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku besar terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya di dalam jurnal. Rekening buku besar dianggap juga sebagai tempat penggolongan data keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Sehingga ketika kita mengetahui aktivitas dari posting ke buku besar, maka kita dapat mengetahui bahwa buku besar ini merupakan penggolongan akun-akun yang digunakan untuk mencatat segala bentuk transaksi keuangan dalam jurnal, sehingga dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan akun rekening masing-masing. Mengenai buku besar, ada beberapa bentuk yang dapat diketahui. Yang pertama adalah bentuk T,
di mana dalam bentuk T ini hanya dilakukan pengelompokan menjadi kelompok debit dan kelompok kredit, dan tetap harus mencantumkan nama akun dan nomor akunnya. Bentuk T ini dapat terlihat dalam sajian pada PPT ini. Bentuk buku besar selanjutnya yaitu bentuk skontro atau 2 kolom, di mana aktivitas dari bentuk buku besar ini adalah ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan dalam posisi kanan juga ada informasi yang sama tapi berkaitan dengan kredit. Nama akun dan nomor akun juga harus tercantum dalam buku besar. Bentuk buku besar selanjutnya yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal, atau kita kenal dengan buku besar 3 kolom, di mana ada keterangan, debit, kredit, dan posisi saldo yang merupakan saldo tunggal, sehingga akan diketahui mana posisi debit dan posisi kreditnya dengan mengidentifikasikan pada kolom debit dan kredit. Ingat, dalam buku besar, nama akun dan nomor akun tetap harus tersedia. Bentuk buku besar yang terakhir yaitu bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau dikenal dengan buku besar 4 kolom, di mana informasi yang tertera dalam buku besar tersebut itu ada keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldonya dipecah menjadi saldo debit dan kredit sesuai dengan besaran pada masing-masing aktivitas perubahan dalam saldo tersebut. Ingat sekali lagi, dalam buku besar tetap harus mencantumkan nama akun dan nomor akun untuk melakukan pengklasifikasian pada masing-masing transaksi tersebut. Unsur siklus akuntansi yang berikutnya, yang keenam, yaitu buku pembantu, merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar. Biasanya yang dipergunakan itu adalah rincian hutang atau disebut sebagai buku pembantu utang usaha, rincian piutang atau yang disebut sebagai buku pembantu piutang usaha, serta rincian persediaan yang biasanya disebut sebagai buku pembantu persediaan barang dagangan. Ada 3 macam buku besar pembantu sebagaimana yang tadi telah disampaikan, yaitu buku besar pembantu untuk akun utang dagang atau utang usaha yang digunakan untuk memerinci utang perusahaan menurut nama-nama dari krediturnya masing-masing. Sedangkan untuk buku besar pembantu akun piutang usaha atau piutang dagang digunakan untuk memerinci piutang perusahaan menurut nama-nama debiturnya. Dan yang terakhir yaitu buku besar pembantu akun persediaan barang dagangan yang digunakan untuk mencatat rincian persediaan barang dagangan menurut nama-nama jenisnya. Ada 2 bentuk dalam penyajian buku besar pembantu, yaitu bentuk akun atau perkiraan dan bentuk bersaldo. Untuk bentuk akun atau perkiraan itu aktivitasnya dibagi menjadi posisi debit dan posisi kredit. Untuk posisi yang sebelah kiri adalah jumlah debitnya dan yang kanan adalah posisi jumlah kreditnya. Sedangkan untuk bentuk bersaldo terpecah menjadi
kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Kolom saldo ini juga dapat dipecah menjadi dua kolom debit dan kolom kredit tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan dalam membuat buku besar pembantu. Unsur siklus akuntansi yang terakhir yaitu laporan keuangan merupakan laporan akhir dari proses akuntansi. Apa saja yang masuk dalam laporan keuangan ini? Yaitu laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, neraca atau posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi komprehensif menyajikan laporan laba rugi bersih dari sebuah usaha selama periode tertentu. Dalam laporan ini disajikan pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang terjadi selama periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas merupakan aktivitas merangkum perubahan atau penyesuaian ekuitas selama periode tertentu, biasanya sama dengan periode laporan laba rugi. Pada laporan ini disajikan perubahan pada modal dan laba ditahan. Untuk neraca merupakan laporan yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan sebuah entitas pada titik waktu tertentu. Dan laporan posisi keuangan ini disajikan berupa aset, liabilitas, dan ekuitas dari sebuah entitas bisnis tersebut. Untuk laporan arus kas merupakan aktivitas atau laporan yang menunjukkan jumlah uang yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Biasanya periodenya sama dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, meliputi aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Karena laporan arus kas ini dalam format pelaporannya harus dipisah atau dipecah menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Dan yang berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang lebih detail dan angka-angkanya tidak bisa diungkapkan dalam sebuah laporan keuangan. Ini salah satu format laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi tersebut itu menyajikan informasi mengenai berapa pendapatan yang diterima, harga pokok penjualan, beban operasional, dan pendapatan atau beban di luar usaha tersebut. Sehingga dari laporan tersebut akan terlihat laba rugi bersih dari aktivitas operasional perusahaan. Format dari laporan perubahan ekuitas itu terdiri dari modal saham, saldo laba ditahan, serta kumulatif dari jumlah ekuitas tersebut, baik dari saldo awal ataupun dari saldo akhirnya. Sehingga akan diketahui terjadinya penambahan atau pengurangan terhadap modal tersebut, serta penambahan atau pengurangan terhadap saldo dari laba ditahan, yang mengakibatkan terhadap peningkatan atau penurunan terhadap ekuitas dari sebuah entitas atau perusahaan. Laporan keuangan berikutnya yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, di mana dalam neraca ini informasi yang disajikan adalah informasi mengenai aset
atau aktiva, dan kewajiban serta ekuitas atau modal. Dalam laporan neraca ini, maka total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas atau modal. Sehingga ketika dua hal tersebut itu sama, maka posisi keuangan atau neraca dapat dinyatakan balance. Laporan keuangan berikutnya yaitu laporan arus kas, di mana dalam laporan arus kas harus terpisah menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Masing-masing dari aktivitas tersebut itu harus disajikan dalam satu kesatuan, sehingga arus kas bersih pada akhir periode itu harus sama nilainya dengan yang disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini mengenai informasi-informasi detail yang tidak dapat disajikan dalam format laporan keuangan, baik dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Informasi tersebut dapat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan pembahasan yang terakhir dalam pertemuan kali ini yaitu berkenaan dengan pengendalian internal atau internal control. Pengendalian internal atau yang sering dikenal internal control merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian suatu tujuan organisasi. Tujuan itu biasanya meliputi 3 hal. Yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan. Dalam hal keandalan pelaporan keuangan ini, biasanya dalam pelaksanaan internal control ini dilakukan audit laporan keuangan. Yang kedua, berkaitan dengan kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Biasanya dalam mencapai tujuan ini, hal yang dilakukan oleh organisasi suatu perusahaan itu melakukan audit hukum. Yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Dalam mencapai tujuan ini, maka yang biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut itu adalah audit operasional. Pelaksanaan internal control dalam suatu organisasi terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aset, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong penataan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi, dalam pelaksanaan internal control ini biasanya dibentuk suatu departemen dalam struktur organisasi, atau kalau misalnya tidak dibentuk departemen khusus, dilakukan penataan tim atau pengangkatan tim tertentu untuk membangun suatu internal control yang baik di perusahaan.
ada 4 tujuan umum dalam pengendalian internal ini. Yang pertama yaitu menjaga kekayaan organisasi, di mana kekayaan organisasi ini berupa aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk selalu dijaga dan didata apakah aset-aset tersebut itu masih dalam penguasaan perusahaan. Selanjutnya adalah memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang disajikan. Data-data yang disajikan oleh perusahaan itu apakah didukung oleh bukti-bukti yang benar, bukti-bukti yang sahih dalam penyajiannya. Selanjutnya adalah mendorong efisiensi agar operasional perusahaan ini dapat berkembang dengan baik, tidak terjadi yang namanya pembengkakan biaya. Terakhir adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pada saat manajemen menentukan satu kebijakan, nah bagaimana kebijakan tersebut itu dapat terlaksana dengan baik sampai pada tataran paling bawah dalam suatu organisasi. Terdapat 5 komponen dalam pengendalian internal atau internal control ini. Pertama adalah control environment, lingkungan pengendalian, yaitu kesadaran pengendalian dari masing-masing individu dalam struktur organisasi. Hal ini harus dipahami terlebih dahulu bahwa lingkungan pengendalian dalam suatu perusahaan itu memiliki kesadaran yang sama terkait dengan tujuan dalam pengendalian internal. Yang kedua adalah risk assessment, penaksiran risiko, merupakan identitas entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko itu harus dikelola. Karena kita ketahui bahwa dalam menjalankan suatu organisasi itu pasti dihadapkan pada resiko. Nah, bagaimana kita caranya meminimalisir terhadap resiko tersebut kalau semisalnya resiko tersebut itu tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah kontrol aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Ini atribut dari suatu organisasi di mana ada prosedur yang dibuat untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, sehingga ketika menyalahi terhadap prosedur tersebut diketahui bahwa ada yang melanggar. Yang keempat, information and communication, informasi dan komunikasi, yaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini bisa dibuat komunikasi dalam bentuk job desk atau rapat koordinasi. Yang penting pada prinsipnya adalah ketika terjadi satu permasalahan itu dapat dilakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi dan mencari problem solvingnya. Yang terakhir, yang kelima adalah monitoring atau pemantauan. Merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Ini evaluasi atau monitoring yang kita lakukan dalam pengendalian internal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun dalam pengendalian internal ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target dan tujuannya.
Oke, mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan komponen pengendalian internal ini. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, control environment, merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain dalam menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup pertama adalah integritas dan nilai etika. Yang dimaksud di sini adalah semua organ dalam sebuah entitas tersebut itu harus memiliki integritas dan nilai etika yang sangat dijunjung. Misal katakanlah keterbukaan, kejujuran, amanah, itu merupakan integritas dan nilai etika yang harus dimiliki oleh organ dalam sebuah organisasi perusahaan. Komitmen yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi. Komitmen ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Dibutuhkan dalam membangun sebuah pengendalian internal dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Partisipasi dari mereka, dari Dewan Komisaris atau Komite Audit ini diharapkan ada bentuk kedisiplinan dalam menjalankan sebuah aktivitas usaha. Kenapa? Karena pasti ada kontrol yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Komite Audit dalam aktivitas operasional perusahaan, baik itu yang berhubungan dengan laporan keuangan, berhubungan dengan kebijakan aturan perundang-undangan yang harus ditaati, atau dalam hal efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang keempat itu adalah struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini tentunya diharapkan ada tim yang membangun pengendalian internal untuk menentukan internal kontrol yang baik bagi suatu organisasi perusahaan. Yang kelima, berikutnya adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab, karena sebagaimana kita ketahui dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka turunannya adalah wewenang dan tanggung jawab yang biasanya disebut dalam job desk. Yang terakhir, yang keenam, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Dalam hal ini, kebijakan itu biasanya berbentuk prosedur atau aturan-aturan lainnya dalam sebuah organisasi yang harus ditaati oleh sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan pengendalian internal tersebut. Komponen pengendalian internal yang kedua ini adalah penaksiran risiko, risk assessment. Dalam penaksiran risiko ini perlu dilakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu oleh entitas terhadap risiko relevan dengan pencapaian tujuan-tujuannya. Maksudnya adalah pada saat kita merancang suatu tujuan organisasi, maka dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut itu ada kemungkinan hambatan atau resiko yang mungkin akan dihadapi. Nah, segala bentuk kemungkinan hambatan atau resiko yang mungkin dihadapi tersebut itu dibuat rumusan dasar untuk menentukan bagaimana resiko tersebut itu dapat dikelola, dapat dihindari. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, ya minimal
meminimalisir segala bentuk resiko tersebut agar tujuan yang ingin tercapai itu dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Risiko tersebut itu dalam mencapai suatu tujuan organisasi bisa muncul atau berubah diakibatkan oleh beberapa keadaan. Pertama, perubahan dalam lingkungan operasional. Perubahan yang dimaksud itu bisa perubahan kebijakan, perubahan kepemimpinan, perubahan personel, perubahan sistem, perubahan manajemen, perubahan mesin, atau perubahan-perubahan yang lainnya yang tentunya akan berdampak terhadap perubahan atau timbulnya risiko-risiko baru. Nah, ini harus diantisipasi dengan dilakukan yang namanya sosialisasi dan pelatihan. Yang kedua adalah personel baru. Dalam hal ini personel baru harus cepat dapat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan agar risiko yang mungkin terjadi dengan personel baru tersebut itu dapat diminimalisir. Caranya bagaimana? Ya, kita melakukan pelatihan terlebih dahulu di awal. Yang berikutnya itu adalah yang ketiga, sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Ketika ada perbaikan atau kebijakan sistem informasi yang baru, tentunya akan berdampak terhadap risiko yang akan ditimbulkan atau perubahan terhadap risiko tersebut. Cara untuk meminimalisirnya bagaimana? Ya, tentunya dilakukan pelatihan atau sebelumnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu dalam membangun yang namanya sistem informasi. Yang keempat adalah adanya teknologi baru, di mana dengan teknologi baru tersebut tentunya akan berdampak terhadap resiko yang baru juga. Ketika misalnya ada penambahan teknologi mesin, tentunya akan ada resiko berupa pengurangan SDM atau kerusakan mesin yang mungkin akan ditimbulkan dengan pengoperasionalnya. Yang berikutnya, yang kelima itu adalah lini produk atau aktivitas baru. Ketika ada aktivitas produk atau lini produk yang baru, tentunya ini akan berdampak risiko juga. Yang keenam adalah restrukturisasi korporasi, di mana kalau misalnya kita melakukan restrukturisasi pastinya akan berdampak terhadap aktivitas operasional perusahaan. Terakhir, yang ketujuh adalah standar akuntansi yang baru. Kalau ada kebijakan akuntansi yang baru, tentunya akan berdampak terhadap resiko pada laporan keuangan. Nah, ini keadaan-keadaan atau kondisi yang dapat menimbulkan risiko yang tentunya kita harus mengkaji dan mencoba untuk meminimalisir resiko-resiko yang muncul agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik untuk mencapainya. Komponen pengendalian internal berikutnya yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, control activities, di mana dalam aktivitas pengendalian ini perusahaan atau organisasi membuat kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa pengarahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Kebijakan dan prosedur tersebut itu berkaitan dengan review terhadap kinerja. Dalam hal ini tentunya kebijakan dan
prosedur tersebut itu berfungsi untuk menganalisa apakah aktivitas kerja yang telah dilakukan oleh organ-organ dalam organisasi dalam perusahaan tersebut itu sudah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan job desk yang diberikan. Yang kedua adalah pengelolaan informasi untuk memberikan informasi yang akurat terhadap organ organisasi dalam perusahaan. Informasi ini butuh pengelolaan agar tidak terjadi yang namanya misinformasi. Karena kenapa? Ketika terjadi yang namanya misinformasi, itu akan berdampak terhadap buruknya pelaksanaan operasional perusahaan. Bahkan ada beberapa hal yang mengakibatkan tujuan dari organisasi perusahaan itu tidak tercapai karena adanya misinformasi. Selanjutnya adalah pengendalian. Dalam hal ini kita ketahui perlu adanya pengendalian dalam sebuah kebijakan dan prosedur. Tujuan dari kebijakan dan prosedur tersebut itu adalah mengendalikan aktivitas operasional perusahaan itu agar seiring dan seirama. Yang terakhir adalah pemisahan tugas. Ini agar tidak terjadi yang namanya kong kali kong antara masing-masing personel bila terjadi yang namanya rangkap jabatan. Semisal yang bagian mengeluarkan dana dengan yang bagian mencatat itu harus dipisahkan. Tujuannya kenapa? Karena kalau misalnya dalam satu orang yang rangkap jabatan, maka tidak akan ada kontrol dalam aktivitas pengeluaran kas perusahaan tersebut. Karena yang mengeluarkan dan yang mencatat itu adalah orang yang sama. Komponen pengendalian internal berikutnya yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan meliputi sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Karena materi kita itu berhubungan dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi, tentunya informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan komunikasi ini adalah sistem informasi akuntansi dalam hal bertujuan pada pelaporan keuangan. Nah, kalau kita membuat yang namanya sistem informasi akuntansi, tentunya dibutuhkan yang namanya kebijakan akuntansi untuk menentukan metode dan mekanisme pencatatan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Di mana misalnya bukti transaksi itu harus terpenuhi dengan baik dan benar sebelum melaksanakan penjurnalan. Nah, tujuan akhirnya tentunya untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar, menjaga akuntabilitas dari informasi terkait dengan aset, utang, dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan suatu organisasi. Sehingga dalam hal ini auditor itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Nah, untuk memahami hal tersebut itu, maka yang pertama
yang harus dipahami adalah golongan transaksi dalam operasional entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. Auditor ini harus memahami penggolongan transaksinya. Misal katakanlah apa saja yang masuk dalam kelompok aset, kelompok utang, kelompok ekuitas, kelompok pendapatan, kelompok HPP, kelompok biaya, dan kelompok lainnya, kelompok transaksi yang lainnya. Bahkan kalau bisa itu harus memahami masing-masing kriteria dari akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah bagaimana transaksi tersebut dimulai. Kalau misalnya transaksi tersebut itu harus memenuhi bukti transaksi terlebih dahulu yang baik, maka bagaimana prosedur dalam menentukan bukti transaksi. Ketika sudah memiliki yang namanya bukti transaksi, selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan. Misal melakukan penjurnalan, posting ke buku besar, dan selanjutnya itu harus dipahami oleh auditor. Terakhir, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi itu juga harus dipahami oleh auditor. Yang terakhir yang harus dipahami oleh auditor itu adalah pengelolaan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai, yaitu bukti transaksi, sampai dengan dimasukkannya ke dalam laporan keuangan. Termasuk dalam hal ini yang berhubungan dengan alat elektronik seperti komputer dan elektronik data interchange yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Sehingga auditor ini harus memahami siklus akuntansi atau proses penyusunan laporan keuangan mulai dari bukti transaksi sampai tersajinya laporan keuangan tersebut. Dan sistem pelaporannya atau sistem akuntansi yang dipergunakan secara computerized dalam organisasi perusahaan. Itu juga harus dipahami oleh auditor. Komponen pengendalian internal control yang terakhir, yang kelima itu adalah monitoring atau pemantauan. Dalam hal ini, pemantauan didefinisikan sebagai proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang masa. Karena segala bentuk aktivitas itu perlu dilakukan yang namanya monitoring untuk kita lakukan evaluasi apa tahapan yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Maksudnya adalah sistem yang kita bangun dalam pengendalian internal ini sudah sesuai pelaksanaannya dengan operasionalnya atau belum. Kalau misalnya ada hal yang berbeda, perlu dilakukan yang namanya koreksi agar pengendalian internal ini dalam operasional perusahaan berjalan baik. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tujuannya untuk menentukan pengendalian internal yang baik. Dampak dari baik atau buruknya suatu pengendalian internal perusahaan itu akan berpengaruh terhadap pertama keamanan perusahaan. Misalnya kalau pencatatan kita itu tidak akuntabel atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentunya akan banyak aset-aset perusahaan itu yang tidak terdata, sehingga
keluar masuknya aset perusahaan tersebut itu tidak melalui sebuah pencatatan. Imbasnya akan merugikan perusahaan. Yang kedua, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan untuk menentukan tinggi rendahnya audit fee. Kalau kita melaksanakan audit dengan memanggil tim auditor dari satu kantor akuntan publik, maka tentunya kita akan berbicara yang namanya audit fee di sini. Nah, biasanya audit fee itu ditentukan oleh tinggi rendahnya internal kontrol. Apakah internal kontrol yang dibangun oleh perusahaan itu dapat dipercayai atau tidak? Yang terakhir adalah jenis opini yang akan diberikan oleh akuntan publik. Sebagaimana kita ketahui, ada 5 jenis opini yang diberikan oleh auditor, yang dapat diberikan oleh auditor. Nah, opini tersebut itu biasanya dipengaruhi oleh baik buruknya internal kontrol yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.